Ya, pertama silakan diaktifkan dulu kameranya. Oke, terima kasih. Kita mundur 10 menit ya mulainya ya. Tadi kuliah apa kalau boleh tahu? Farmakoterapi 1, Pak. Oh, mulainya telat atau memang 2 jam? Bahas kasus, Pak, jadi sedikit memakan waktu. Oh, begitu. Oke. Kasus apa? Mohon maaf ya, Pak, atas keterlambatannya. Iya, nggak apa-apa. Saya memaklumi kalau karena kuliah ya. Kasus apa kalau boleh tahu? Kasus asma dan PPOK. Pak. Oke. Asma, kasusnya gimana kalau asma? Saya senang juga kalau bahas farmakoterapi itu, soalnya memang kalau kita farmasi itu kan harus bisa semua ya. Ketika apoteker itu kan mau tidak mau harus bisa memahami kasus itu. Biasanya kalau asma itu ada hipertensinya gitu ya. Terus ada golongan yang spesifik beta 2 saja, ada yang tidak spesifik. Gitu nggak? Atau beda? Iya Pak, tapi di kasus kami tidak menjelaskan bahwa pasien hipertensi Pak. Hanya menjelaskan penggolongan yang tadi Bapak jelaskan tadi. Oh gitu, yang oke. Jadi kalau obat asma itu kan ada yang antihistamin ya, terus ada yang apa namanya agonis ya, agonis beta. Saya masih ingat-ingat juga lah itu sedikit banyak. Terus kalau asma itu sel masnya kan bermasalah sehingga pakai kromodiglat ya kalau tidak salah obatnya itu untuk menstabilkan sel mas. Banyak lah ya. Asma salah satu topik yang sangat sering keluar ketika kalian nanti mendaftar apoteker ya. Jadi kalau apoteker itu ujiannya itu, ujian masuknya itu kasus, kebanyakan kasus, dan asma itu merupakan salah satu penyumbang soal terbanyak ya. Asma, kemudian hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Jadi kalau kalian belajar farmakoterapi, tolong materi-materi seperti itu jangan cuma sekedar lewat ya, karena sangat bermanfaat maksud saya ilmunya itu. Oke, kita masuk ke materi hari ini ya. Ini materi terakhir. Jadi minggu depan kalau tidak salah itu sudah ada ya jadwalnya. Sudah ada belum ya jadwal UAS-nya? Ada yang sudah dapat atau memang belum ada? Belum ada Pak. Oh belum ada. Belum Tapi dibagikan. Oke, tapi minggu depan sudah mulai UAS. Saya kemarin dapat info minggu depan sudah mulai UAS. Jadi dipersiapkan saja maksud saya ya. Belajarnya dari sekarang, jangan H-1 ya. Dan kalau belajar itu, saran saya, cari yang kalian kurang menguasai. Dari jauh-jauh hari dikejar yang kurang dikuasai itu. Tapi ada trik lain ya sebenarnya kalau mau UAS itu. Jadi ada trik, salah satu saran gitu ya dari dosen saya dulu, triknya begini, mana yang kalian sukai, pelajari saja itu. Jadi yang itu yang dikejar, yang nggak disukai ya sekedar lulus saja. Tapi nggak bagus juga ya, kalau bisa kan nilainya besar semua ya, kalau bisa A semua. Gitu. Oke, apalagi farmakoterapi dan lain-lain ya, yang farmakologi itu harus dihafal ya kebanyakan. Tidak bisa kita menerka-nerka ya. Karena mereka punya mekanisme masing-masing obat itu.
Nah, tetapi untuk memahami mekanisme obat itu biasanya pahami dulu ininya, apa namanya, kenapa penyakit itu terjadi. Nah, nanti mudah kita bahas karena kayak asma nih, penyempitan apa namanya, saluran nafas gitu. Berarti yang untuk melebarkan apa dan lain-lain ya. Gitu ya. Oke, kalau untuk semi solid, jadi nanti semi solid itu kalau UAS kemungkinan ada pilihan ganda ya. Bu Gayatri, semi solid gimana? Pilihan ganda ya? Ada pilihan ganda nggak? Oh, belum tahu. Mau esai semua? Oke, masih belum jelas ya. Tapi nanti yang pasti dari materi yang sudah disampaikan, dan ini salah satu materi yang dikeluarkan di UAS ya. Nah, yang sebelum UTS itu nggak keluar lagi, jadi fokusnya di ini saja kalian pelajari materi setelah UTS. Nah, untuk pertemuan terakhir ini kita akan membahas wadah dan kemasan. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang scale up, ya bagaimana melakukan scale up, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan secara umum, kemudian kita bahas secara spesifik ketika dia bentuknya semi solid atau larutan. Titik kritis apa saja yang harus kita perhatikan dalam proses scale up tersebut. Itu sudah kita pelajari. Nah, ini pertemuan terakhir masih seputar hilirisasi ya, atau seputar praktisnya gitu ya ketika dia di industri, yaitu adalah pemilihan wadah dan kemasan. Kalau sebelumnya kita banyak belajar tentang bagaimana membuat suspensi, bagaimana membuat larutan, bagaimana membuat sediaan semi solid. Ya, sekarang 3 pertemuan terakhir ini memang kita bahas bagaimana ketika dia diterapkan ya, atau diproduksi maksudnya ya, diproduksi skala yang besar. Nah, untuk wadah dan kemasan ya, wadah dan kemasan itu kalau kalian lihat ya, bahwa memang untuk wadah dan kemasan ini merupakan parameter yang penting dalam proses pemilihannya. Jadi nggak bisa kita milih wadah itu semaunya kita, ya. Nggak bisa kita memilih wadah itu karena kita suka seperti ini, tidak ya. Jadi ada banyak pertimbangan ya. Kenapa? Karena wadah ini ternyata sebagai bahan ya, material yang menampilkan identitas produk kita, ya, menampilkan identitas produk kita, kemudian memiliki fungsi proteksi atau perlindungan terhadap zat aktif kita. Ya, jadi nggak bisa kita memilih itu berdasarkan kesukaan kita atau hanya yang paling murah. Ya, meskipun harga material yang kita pilih sebagai wadah tadi itu merupakan faktor juga. Tetapi ingat, wadah ini memiliki fungsi sebagai proteksi juga. Jadi harus kita pertimbangkan apakah zat aktif kita, obat kita itu memang kompatibel dengan jenis wadah atau kemasan ini. Gitu ya. Kemudian sebagai identifikasi ya tadi ya. Jadi kalau kita sudah punya brand produk, maka kemasan itu selalu selalu teringat oleh si pasien ya. Jadi kebanyakan orang itu mungkin nggak hafal ya nama obatnya, tetapi dia tahu bentuknya seperti apa. Nah, jadi itu menjadi identitas si produk kita. Ya, misalnya mungkin kalau kalian obat mah berwarna hijau gitu ya, pasti orang sudah tahu, oh itu Promah gitu. Itu salah satu contohnya sebagai identitas suatu produk si wadah tadi. Kemudian sebagai informasi ya, jadi di wadah kan salah satu syaratnya harus menampilkan informasi-informasi dari bahan atau zat aktif yang ada di dalamnya, ya misalkan komposisinya, ya, kemudian expire date-nya dan sebagainya, ya, harus menampilkan informasi-informasi tersebut. Jadi sebagai fungsi informasi. Kemudian sebagai wadah itu sendiri, ya, di mana dia ditempati oleh zat cair atau zat padat. Kemudian kenyamanan pasien, ya, kemudian kepatuhan juga ya. Jadi wadah itu menjadi daya tarik, ya, sehingga pasien tersebut patuh atau tidak minum obatnya itu bisa dilihat dari wadahnya ya. Kalau wadahnya sangat kalau kalian melihat itu rasanya nggak takut gitu untuk minumnya gitu, apalagi untuk anak-anak misalkan. Kalau wadahnya berwarna hitam ya, kemudian ada gambar tengkorak gitu misalkan ya, maka orang kan takut ya. Nah, sehingga ketika mendesain produk, walaupun dia obat keras sekalipun, ya kita harus mendesain sebaik mungkin agar ketika pasien itu mengkonsumsi itu
dia tidak takut ya. Oke, jadi dia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari pasien. Kemudian mempengaruhi juga integritas dan stabilitas dari produk tadi ya, karena fungsi protektifnya. Ya, jadi produk itu akan stabil jika disimpan dalam wadah atau kemasan yang sesuai. Nah, sehingga uji stabilitas ya, kalau kita skala pilot ketika kita melakukan submission ke Badan POM misalkan di Indonesia atau di luar negeri misalnya FDA atau EMA gitu, kita harus menggunakan wadah yang sama ketika dia dijual walaupun masih skala pilot. Jadi dia harus menggambarkan kondisi sebenarnya karena yang mau kita lihat itu adalah stabilitas dalam wadah tersebut. Jadi nggak bisa kita uji stabilitas pakai wadah gelas misalnya ya, wadah kaca begitu. Kemudian ketika dijual nanti wadahnya plastik, nah itu nggak boleh ya karena tadi itu akan mempengaruhi. Ya. Kemudian pemilihan wadah itu merupakan awal penentu dari pemilihan wadah itu ya diawali dengan menentukan ya sifat karakteristik fisiko-kimia dari zat aktif kita. Ya, sebelum kita memilih wadah kita lihat dulu apakah zat kita butuh wadah yang gelap? Apakah zat kita butuh wadah yang tidak memiliki permukaan basah dan sebagainya ya, nanti kita lihat di karakteristik dari material-material wadah yang digunakan. Ya. Kemudian kebutuhan proteksinya tadi ya, apakah wadah kita harus kedap begitu. Ya, sehingga tidak bisa udara masuk sama sekali. Misalkan obat kita itu mudah teroksidasi misalkan. Maka dengan adanya oksigen ya, maka itu akan mempercepat ya proses oksidasi. Ya, karena ada bahan bakunya yaitu oksigen. Ya, kita tahu bahwa oksidasi itu memang bukan oksigen yang memicu. Yang memicu itu logam berat, ya bisa juga cahaya. Nah, tetapi dengan adanya oksigen, maka radikal bebas itu dapat bereplikasi. Gitu kan ya, kalau tidak salah waktu kalian diajarkan di mekanisme oksidasi suatu zat. Kemudian yang dipertimbangkan juga ya, faktor penentu wadah atau bahan yang kita gunakan. Wadah atau kemasan yang kita gunakan adalah kebutuhan dari pasar. Ya, kebutuhan pasarnya seperti apa? Misalkan target kita itu anak-anak, maka pilihlah wadah atau kemasan yang menarik untuk anak-anak ya, biasanya warnanya yang mencolok, ya kuning, merah, seperti itu ya. Jadi tergantung target dari pasien yang akan mengkonsumsi. Kemudian karakteristik yang harus dimiliki ya oleh kemasan atau wadah. Yang pertama adalah wadah itu atau kemasan itu dapat melindungi ya zat aktif kita dari kondisi lingkungan. Tadi ya, apakah itu cahaya, udara, ya lembab dan sebagainya. Ya, apalagi untuk zat-zat yang sensitif terhadap faktor lingkungan tersebut. Sehingga kita harus benar-benar mencarikan wadah yang sesuai. Kemudian tidak reaktif ya dengan produk. Jadi dia tidak bereaksi dengan si produknya. Ada beberapa, jadi saya sedikit bercerita mungkin ya, ketika dulu gitu, ini sebenarnya berbeda konteksnya, karena wadah yang saya maksud di sini adalah kuvet. Jadi saya pernah melakukan uji ini ya, dulu itu ya, uji mengukur ukuran partikel gitu. Jadi kita biasanya pakai kuvet. Mungkin kalian yang sudah pernah pakai spektro tahu lah kuvet itu seperti apa. Nah, tetapi karena kita ini antriannya panjang ya, mau mengukur ukuran partikel itu di PSA namanya ya. Jadi kalau kita penelitiannya tentang nano-nanoan ya pasti akrab sekali dengan PSA itu. Nah, jadi karena akan memakan waktu ya kalau kita pakai kuvet yang mahal itu ya, yang kaca itu, maka kita rata-rata mahasiswa-mahasiswa ini pakai kuvet yang disposable. Ya, yang disposable itu yang dari plastik. Yang dari plastik. Jadi sekali pakai buang gitu ya. Dan itu udah umum begitu. Agar mempercepat prosesnya. Nah, tetapi ada salah satu teman saya waktu itu menggunakan pelarut kalau tidak salah ya, itu etilasetat atau enheksan begitu ya. Dia menggunakan pelarut itu di wadah yang tadi yang plastik itu. Nah, kan mestinya bening ya. Si plastik itu mestinya tetap bening, ada sisi beningnya yang transparan agar itu bisa dilalui oleh sinar ya. Kalau di spektro kan untuk dilalui oleh sinar UV ya, atau
visible gitu ya. Tapi kalau di PSA itu berbeda ya. Nah, itu ternyata bagian bening itu berubah menjadi Berubah menjadi tidak transparan lagi. Ya, kenapa? Karena ternyata si pelarut yang digunakan itu bereaksi dengan plastik itu. Jadi saya bercerita ini karena ini yang saya alami gitu ya. Jadi itu salah satu contoh begitu gimana kalau kita memilih wadah itu harus sesuaikan juga dengan zat yang kita gunakan karena akan bereaksi seperti itu contohnya. Ya, dia dapat memodifikasi wadah. Jadi bukan yang terlihat itu adalah wadah yang berubah. Tetapi dari sisi zat aktifnya jelas ada yang ikut juga tertarik ya dari wadah itu karena ada reaksi kan. Ya, jadi kita nggak bisa sembarangan itu memilih wadah. Misalnya yang murah misalkan plastik gitu, udah pakai plastik aja. Ternyata zat kita bereaksi dengan plastik, misalkan seperti itu. Itu salah satu contoh. Kemudian tidak mempengaruhi rasa dan bau dari obat. Ya, jadi jangan sampai ketika kita menggunakan wadah, ternyata obat kita yang awalnya manis itu menjadi pahit misalkan. Ya, dan sebagainya. Kemudian kita sudah susah-susah menambahkan rasa begitu ya, kemudian aroma ternyata berubah ketika dia di dalam wadah itu, baunya berubah. Ya, ini sangat tidak direkomendasikan ya memilih wadah yang seperti itu. Kemudian harus tidak toksik ya, jangan sampai wadah kita itu toksik itu dalam arti dia dapat terlarut ya dan residu-residunya tadi itu memiliki sifat toksisitas yang tinggi. Kemudian selanjutnya harus di-approve oleh FDA. Jadi sebenarnya FDA punya listnya. Kalau di FDA di Badan POM juga sama, ada list-listnya yang diperbolehkan digunakan sebagai wadah. Nah, sebenarnya untuk mempermudah begitu dalam pemilihan wadah ya kita cari dari list-list itu saja ya. Ya, list itu sudah sangat jelas kalau zat kita misalkan mau untuk intravena, wadahnya harus apa saja. Nah, karena Badan POM gitu misalkan itu sudah membantu kita ya dari segi regulasi. Jadi dibuat seperti itu tuh bukan tanpa ada tujuan, tapi sudah diteliti ternyata bagusnya seperti itu. Ya, begitulah fungsi dari pengawas obat ya di Indonesia. Gitu juga dengan yang di luar negeri. Kemudian harus tahan terhadap gangguan-gangguan ya, terhadap gangguan-gangguan dari lingkungan. Misalkan dia jangan mudah pecah ya, kemudian jangan mudah bocor dan sebagainya. Ya, jadi dia tahan atau resisten terhadap gangguan-gangguan. Kemudian harus bisa mengadaptasi alat ya, kalau di industri kita menggunakan alat dalam proses pengemasannya dengan kecepatan pengisian yang cepat. Ya, jadi kalau di industri kan pengisiannya sangat cepat dan sebagainya. Itu wadah itu harus bisa beradaptasi dengan sistem yang ada di industri, di mana ketika kita memproduksi suatu sediaan, pengisiannya dilakukan oleh mesin dan dalam waktu atau dalam kecepatan yang tinggi. Gitu ya. Jadi itu harus teradaptasi. Jangan sampai ketika proses pengisian ternyata dia tidak bisa karena misalkan di suhu tersebut ya, namanya kerjanya cepat ya, pasti ada peningkatan suhu misalkan, kemudian wadah kita itu berubah, atau ketika tutupnya dipasangkan itu pecah wadahnya karena dia sangat rentan tadi ya, rentan terhadap gangguan-gangguan dan sebagainya. Jadi itu harus kita pertimbangkan ketika kita memilih suatu wadah. Kemudian kita masuk ke tipe atau jenis dari wadah. Ya. Nah, untuk wadah ini itu dibagi berdasarkan manfaatnya. Ya. Tipenya ini dibagi berdasarkan manfaatnya. Ada wadah yang tertutup baik. Ya, tertutup baik itu ini biasanya harapannya apa? Harapannya wadah ini dapat melindungi zat aktif kita atau sediaan kita dari hilangnya produk ketika proses transportasi, handling, penyimpanan, atau saat penjualan. Ya, jadi itu fungsinya ya. Dia tertutup dengan baik. Ini yang umum saja ya. Kemudian ada wadah untuk sediaan yang satu kali penggunaan ya, atau single dose containers. Jadi di sini merupakan wadah yang untuk sekali saja. Jadi dia kalau 2 kali dan 3 kali udah nggak bisa karena udah rusak biasanya kalau cukup sekali itu. Ketika sekali digunakan langsung rusak. Ya, ini biasanya
digunakan untuk produk-produk parenteral biasanya ya, contohnya adalah ampul atau vial. Meskipun vial itu juga termasuk yang multi-dose. Ya, tetapi ada beberapa vial ya yang dia single dose juga. Ya, ini khususnya untuk yang rekonstitusi biasanya. Yang rekonstitusi itu biasanya untuk 1 kali saja. Biasanya seperti itu ya, karena kenapa dibuat rekonstitusi? Mungkin dia tidak stabil dengan air ya, sehingga harus dilakukan rekonstitusi dulu baru digunakan. Gitu ya. Kemudian vials ya, kalau ampul. Ampul ini kan kalau kalian sudah tahu ya, ampul itu kalau kita gunakan ya dipotek gitu ya, pecah. Makanya tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau disimpan di ampul itu kan sangat kedap ya, tidak ada udara yang masuk dan sebagainya. Nah, ini yang membuat salah satu keunggulan kalau dia single dose. Sama halnya juga dengan tetes mata ya, tetes mata itu misalkan. Kalau saya rekomendasikan tetes mata itu ya beli yang single dose saja. Kenapa? Karena kontaminasinya itu kecil. Karena sekali pakai udah tetes buang. Gitu ya. Kemudian yang multidose, kalau multidose ini contohnya adalah vial ya. Vial itu ditusuk berapa kali juga dia harapannya tetap kedap. Ya kenapa? Karena memang tutupnya itu dari karet. Nah, kita melakukan uji juga nanti ya, akan dibahas di belakang di mana untuk melihat kemampuan dari rubber yang digunakan dalam tutup vial itu. Sehingga memastikan bahwa ketika orang menggunakan wadah vial itu dan itu berulang kali digunakan, dipastikan wadah itu tetap kedap. Ya, jangan sampai udah dipakai gitu ya, diambil, kemudian sisanya itu sudah tidak bisa terlindungi lagi. Nah, itu salah satu kekurangan ya kalau kita memformulasikan atau memilih wadah di mana penutupnya untuk multiple dose atau untuk multi dose, tetapi ketika digunakan sekali dia tidak bisa menahan zat aktif kita ya untuk berada pada spesifikasinya yang tersisa tadi. Ya, kalau kita lihat penjelasannya, wadah ini ya itu dapat diambil begitu dosisnya pada interval tanpa terjadi perubahan dari kekuatan, kualitas, atau kemurnian pada porsi yang tertinggal. Ya, jadi porsi yang tidak terambil itu harus tetap terjaga kekuatannya, kualitas, dan kemurniannya. Ya. Contohnya adalah vial tadi ya. Kemudian wadah yang selanjutnya adalah wadah yang tahan terhadap cahaya. Ya, kalau kita lihat namanya tahan terhadap cahaya, maka wadahnya biasanya berwarna gelap. Gitu ya. Apakah masih bisa tembus cahaya? Ya masih ya, tetapi jumlahnya hanya sedikit gitu. Karena prinsipnya kalau kita mau membuat produk kita stabil, itu bukan berarti kita harus menghentikan semua reaksi kan. Ya. Seperti halnya kalau kita lihat pengaruh pH terhadap hidrolisis. Ya, kalau kita lihat pengaruh pH terhadap hidrolisis, dia tetap mengalami hidrolisis pada pH tersebut ya, walaupun sudah dipilih yang terendah gitu ya nilai K-ops-nya. Ya, jadi merupakan usaha kita itu apa? Usaha kita adalah mencari nilai K-ops terendah. Jadi walaupun dia mengalami hidrolisis, tetapi sangat lambat. Nah, begitu juga dengan pemilihan wadah yang tahan terhadap cahaya ini. Cahaya masih tembus, tetapi sangat sedikit sekali. Sehingga apa? Sehingga proses fotolisisnya begitu, itu akan lambat juga. Ya, misalkan awalnya dia hanya 30 hari, kemudian setelah kita kita gunakan wadah yang resisten terhadap cahaya itu bisa sampai 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Itu sudah cukup bagus. Kita nggak bisa membuat dia stabil selama 50 tahun atau 100 tahun. Karena bukan itu tujuan kita. Tujuan kita setidaknya itu sampai ke pasien masih kondisi stabil. Apakah berhenti semua reaksinya? Enggak. Ya pasti tetap berjalan. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa reaksi itu berjalan dalam kecepatan yang sangat rendah. Gitu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita ingat, cahaya ini sebenarnya atau sinar ini, sinar dari matahari misalkan, itu sebenarnya merupakan konduktor ya, atau sebagai inisiator reaksi oksidasi salah satunya. Ya. Jadi memang harus kita pertimbangkan selain penggunaan antioksidan itu adalah menggunakan wadah yang tidak tembus terhadap cahaya. Oke, selanjutnya adalah wadah yang kedap ya. Jadi wadah yang kedap ini biasanya wadah ini memiliki penutup begitu ya yang tidak bisa ditembus oleh udara.
gitu ya. Nah, ini biasanya tutupnya itu di seal ya. Di seal itu maksudnya ada, kalau kalian ini ya, kalau kalian pernah lihat beberapa wadah obat begitu, setelah kita putar gitu ya, sistem screw up itu kita putar, kemudian di situ masih ada penutup lagi. Nah, di situ yang memastikan bahwa dia tetap kedap ya, kedap terhadap udara dari luar. Ya, sehingga apa? Sehingga wadah ini dapat melindungi dari dust ya, atau debu gitu, kotoran, kemudian lembab dan udara itu sendiri. Ya. Karena udara itu kan membawa air ya. Udara itu membawa air. Di udara itu ada airnya. Nah, air di situ ya, atau lembab tadi itu akan memicu terjadinya hidrolisis ya, untuk produk-produk yang tadi ya, yang mudah terhidrolisis. Biasanya ada gugus ester, ada gugus ether dan sebagainya, karboksilat itu biasanya mudah terhidrolisis. Ini biasanya digunakan untuk injeksi maupun untuk produk lain. Nah, untuk injeksi biasanya dia di seal ya, atau di istilahnya itu, kalau di seal itu namanya itu ada segelnya gitu ya. Ada segel yang ketika itu rusak berarti itu sudah pernah digunakan gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, tetapi untuk produk yang lain itu biasanya hanya tertutup rapat saja. Selanjutnya adalah wadah aerosol. Kalau kita sudah bahas kemarinnya, aerosol itu memiliki tekanan yang sangat tinggi di dalam wadahnya. Karena apa? Karena ada gas ya. Gas apa? Ada yang masih ingat nama gasnya apa? Ada yang masih ingat tidak? Gas dalam sediaan aerosol itu kita menggunakan gas apa? Salah satu aja, kan banyak ya contohnya ya. Ada yang masih ingat? Tidak ada yang ingat lagi. Freon bukan, Pak? Gas propan bukan, Pak? Iya, bisa propan ya, kalau golongan hidrokarbon kan ada ya, gas-gas hidrokarbon. Secara garis besar itu disebut sebagai propelan kan gitu ya. Propelan itu ya banyak sekali ya contohnya ya. Ada tadi ya, propan ya tadi sudah disebutkan, kemudian juga bisa gas nitrogen ya. Ya banyak sekali ya jenis-jenis gas. Kemudian gas yang sering digunakan itu, gas apa lagi yang sering digunakan, yang hanya untuk penyakit asma tugasnya, tidak boleh untuk yang lain. Gas propelan jenis itu. Ya, jadi kalian tolong jangan dilupakan ya, jenis-jenis gas dari propelan. Karena itu kalau tidak salah masuk ya di materi kita UAS. Nah, karena tadi ya, karena di dalam itu ada gas dan tekanannya sangat tinggi gitu. Nah, ini mengakibatkan wadah yang digunakan harus tahan terhadap tekanan itu. Ya, sehingga kita biasa menggunakan wadah-wadah metal kan, sediaan-sediaan aerosol itu. Karena adanya tekanan di dalam tadi ya, dia harus kuat menahan itu. Kalau tidak ya meledak ya, karena tekanannya kan tinggi. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe wadah. Ya, ini kalau tadi kita bahas dari segi faktor perlindungannya atau manfaatnya ya. Kemudian kita bahas dari segi tipe wadah berdasarkan letaknya ya, atau berada pada bagian mana. Misalnya yang pertama adalah primary packaging. Nah, kalau primary packaging ini berarti dia wadah yang kontak langsung dengan zat aktif kita atau sediaan kita. Ya, dia kontak langsung sehingga benar-benar mempengaruhi ya kestabilan dari produk kita itu. Langsung ya pengaruhnya. Kemudian yang secondary ya, kalau yang wadah sekunder begitu, kemasan sekunder itu dia yang membuat si wadah primer tadi itu menjadi satu ya. Jadi dia fungsinya untuk mempacking atau untuk mengemas wadah-wadah primer tadi menjadi satu. Kalau kita lihat ini contohnya ya. Ya, jadi dia kedua gitu ya, setelah primer baru dia. Jadi dia tidak kontak langsung dengan produk kita. Kemudian yang kemasan tersier ya. Ini biasanya untuk penanganan massal ya. Penyimpanan gudang dan transportasi pengiriman. Ini adalah biasanya bentuknya palet. Ya, bentuk palet, kemudian kardus-kardus seperti ini. Ini adalah kemasan tersier. Ya, jadi biasanya untuk menyimpan dalam kondisi yang sangat banyak ya, kardusnya gitu ya.
Kalau kalian beli paracetamol gitu ya, misalkan paracetamol, kemasan primernya adalah stripnya misalkan, atau blister. Kemudian kemasan sekunder kotak yang kecilnya itu yang isi satu kotak itu misalnya isi 10. Nah itu sekunder. Tersiernya yaitu di dalam kardus itu isi berapa ratus kotak atau berapa puluh kotak dari kemasan sekunder gitu ya. Jadi untuk penanganan dalam kondisi atau pada jumlah yang sangat banyak ya, penanganan massal. Nah, kalau biasanya kita beli kalau suatu PBF gitu ya, beli dari pabrik itu biasanya harus dalam wadah yang tersier ini ya, kemasan tersier. Beda halnya apotek. Kalau apotek ke PBF itu belinya bisa per wadah sekunder gitu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya. Kemudian materi yang digunakan untuk membuat wadah ya. Jadi ada beberapa jenis bahan begitu yang akan kita bahas, bahan wadah yang digunakan. Nah, sebelum masuk ke sana ya, jadi saya sedikit bercerita mungkin terkait dengan obat ya secara garis besar. Obat itu paling ketat aturannya dari semua produk yang ada. Ya, jadi obat itu memang sangat ketat sekali aturan-aturannya. Nah, begitu juga mahasiswa farmasi. Mahasiswa farmasi itu harus terbiasa dengan aturan yang ketat. Ya, jadi kalau kalian tidak terbiasa dengan aturan yang ketat, ya bagaimana kalian bisa meladeni aturan-aturan farmasi yang sangat ketat itu. Jadi memang dari kuliah harus terbiasa dengan aturan-aturan ketat. Ya, jadi tolong ketika kalian proses kuliah juga tolong diperhatikan hal-hal itu ya, ketika kuliah dengan siapapun tolong diperhatikan aspek-aspek tadi, misalnya deadline tugas dan sebagainya. Mungkin ada beberapa dosen yang nggak menyampaikan begitu ya, tetapi tiba-tiba nilai keluar nggak bagus gitu ya. Jadi memang beberapa tipe dosen itu tidak mau ribet ya. Misalkan saya salah satunya, kemarin ada yang saya berikan deadline absen gitu ya. Saya berikan deadline absen sampai jam sekian. Itu yang semester bawah ya, yang saya alami. Jadi ada satu orang yang 4 kali telat. Ya saya tulis saja alfa semua selama 4 kali. Kemudian jadi masalah kan. Dia nggak konfirmasi selama ini, santai-santai aja. Tetapi sama saya nggak bakal mungkin nanya-nanya gitu, kamu kenapa telat? Sudah mahasiswa gitu kan. Jadi bagi saya itu nggak perlu disampaikan, tetapi ketika nanti mau ujian, apakah dia bisa ikut ujian atau tidak, ya itu bukan urusan saya juga. Urusan saya menyampaikan itu, saya sudah sampaikan aturannya di awal. Jadi jangan kaget tiba-tiba nanti ada yang tidak bisa ikut ikut UAS misalkan. Kok saya perasaan hadir dan sebagainya. Ya, tapi hadir tetapi terlambat. Jadi gitu ya. Itu dari segi kebiasaan yang harus dibangun oleh kalian. Ya. Kenapa tadi? Karena farmasi itu aturannya ketat. Nah, saya mau cerita juga sedikit tentang aturan ketat ini ya, terkait dengan mungkin kalian pernah dengar tentang kandungan NDMA ya, atau NDMA. Ya, kandungan pada obat. Ya, di mana kandungan ini itu berpotensi sebagai kanker. Meskipun peluang menyebabkan kankernya sangat rendah. Nah, baru-baru ini mungkin kalian sudah dengar, kemarin sempat ranitidin yang ditarik, kemudian sebelumnya juga valsartan yang ditarik dari pasaran ya. Dan baru-baru ini juga merebak kembali, yaitu adalah metformin. Nah, kalau kalian follow ya Instagramnya Badan POM, itu Badan POM mengeluarkan statement tentang sikapnya terhadap penarikan metformin di luar negeri. Jadi memang biasanya trennya begitu, kita ikut dari luar negeri. Kalau luar negeri lagi sibuk ngapain, biasanya kita ngikut. Oh ternyata di luar negeri ada temuan ini loh, obat ini loh. Oke kita coba cek juga gitu. Meskipun Badan POM juga melakukan pengawasan secara terus-menerus ya. Tapi untuk dari segi yang advance seperti itu ya, dari segi informasi-informasi yang terbaru terkait dengan metode analisis dan sebagainya, kita pasti dari luar negeri tahunya. Nah, seperti halnya kandungan NDMA tadi ya. NDMA itu salah satu bentuk impurity ya, atau ketidakmurnian dari suatu obat. Nah, yang mau saya bahas sekarang itu terkait dengan metformin. Kenapa saya bahas itu di pertemuan terakhir ini ya, karena mungkin kalian ada yang tidak sempat membaca, saya yakin tidak sempat ya, bukan tidak ingin ya, tidak sempat membaca. Jadi metformin itu ada yang tahu golongan obat apa? Obat apalah paling tidak? Biguanid bukan Pak? Ya, biguanid. Obat apa itu? Anti diabetes. Buat BM DM, Pak. tipe berapa?
Yang tipe 2. Pak. Oke, buat yang tipe 2. Bagus ya, pinter-pinter ya. Sudah pada tahu golongannya. Nah, itu salah satu indikasi bahwa kalian sungguh-sungguh lah belajarnya selama ini. Jadi itu merupakan first line ya. Jadi merupakan obat pilihan pertama untuk golongan diabetes tipe 2 ya. Sehingga ini jadi masalah besar ketika diketahui ternyata ada kandungan NDMA. Meskipun ya, sekali lagi, sejak dulu itu udah ada metformin. Kenapa baru ketahuan sekarang? Apakah baru sekarang ada impuritasnya? Jawabannya tidak. Sebenarnya ada pun dari dulu mungkin sudah ada. Tetapi kenapa baru sekarang merebak? Karena sekarang itu metode analisis itu semakin teliti. Ya, makin teliti sekali ya. Kalau tidak salah itu dia menggunakan HPLC HRMS ya, jadi High Resolution Mass Spectrophotometry. Jadi dia menggunakan metode itu ternyata ada kandungan dari NDMA. Nah ternyata alat itu bisa mendeteksi sampai 1 ppb, part per billion, jadi 1 per 1 miliar. Jadi kadar 1 per 1 miliar itu bisa terdeteksi oleh alat itu. Oke ya, kemudian lanjut ya saya ceritanya ya. Karena kaitannya juga dengan mutu suatu obat. Gitu. Kemudian setelah dianalisis ternyata kemarin ranitidin juga sudah ditarik ya dari pasaran. Kemudian valsartan dulu. Tetapi kalau dulu itu enak. Kenapa enak? Karena ada obat lain yang menggantikan. Ranitidin ditarik ya, golongan H2 antagonis ya. Kalau golongan H2 antagonis itu ditarik, kita masih punya golongan yang lain. Golongan PPI masih punya untuk obat lambung. Kemudian kita ada yang kerja langsung tadi ya, misalnya antasida, kemudian ada juga analog prostaglandin, banyak lah ya pilihan kita untuk menggantikan si ranitidin. Beda cerita ketika kita bicara metformin. Ya, biguanid yang paling banyak di pasaran itu hanya metformin. Jadi susah kalau seandainya ini dikeluarkan peraturan sehingga ditarik gitu, itu susah. Tapi sisi lain adalah metformin ini digunakan secara terus-menerus. Nah, jadi kalau menurut FDA ini ya yang saya baca, ternyata kalau kita mengkonsumsi obat dengan kandungan NDMA lebih dari 94 atau 96, saya spesifiknya masih agak lupa itu, ppb, ya, lebih dari itu kadarnya, dan kita konsumsi selama 4 tahun, maka peluang terjadinya kasus kanker itu adalah 1:4.000 dari orang yang mengkonsumsi. Kecil ya tadi. 4.000 orang gitu ya, 4.000 atau 8.000 begitu, pokoknya sekitar 4.000 sampai 8.000 itu ada satu yang positif CA ya atau cancer, itu kalau mengkonsumsi selama 4 tahun ya. Jadi kan banyak sekali ya, 4 tahun dulu itu pun perbandingannya kecil, jadi itu masih kemungkinan terjadinya kanker ya. Sehingga untuk metformin ini sebenarnya temuannya sudah dari tahun kemarin ya, bukan baru sekarang, tetapi baru sekarang ada yang ditarik. Tahun kemarin itu sudah ditemukan, sudah setahun berarti, tetapi belum ada yang ditarik. Nah sekarang sudah mulai ada beberapa brand yang ditarik karena tadi lebih dari itu batasnya ya. Nah kenapa ini penting ya? Karena apa? Karena obat ini. Kalau maksud saya begini, kenapa ini booming gitu ya? Kenapa orang 96 ppb doang gitu ya? Ini sampai menarik produk di pasaran gitu. Sampai beritanya gempar. Bahkan dulu ranitidin itu, waduh itu isunya udah luar biasa itu. Semua jenis ranitidin pun nggak mau orang mengkonsumsi. Kasihan kan sih industri yang memproduksi itu ya. Farmasi yang di sana itu kasihan, padahal nggak semuanya gitu kan. Padahal NDMA itu sebenarnya produk yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Misalnya di olahan daging ya, daging bakar, itu NDMA-nya wah banyak sekali ya. Nggak usah ditanya. Tetapi ada yang menarik. Misalnya ada orang jual daging bakar gitu ya, ada restoran, kemudian ditutup restorannya karena daging yang dijual ketika dibakar mengandung NDMA. Nggak ada. Beda dengan obat. Kemudian ada lagi nih, satu zat ya, satu produk begitu, yang NDMA-nya banyak banget. Yang sudah jelas ini bakal menyebabkan kanker. Tetapi ya tadi masih chance-nya itu 1:sekian lah. Tetapi ini lebih pasti gitu, karena NDMA-nya lebih banyak, yaitu rokok. Ya, rokok itu banyak sekali kandungan NDMA-nya. Jadi menarik ya, orang ngerokok bilang jangan beli ranitidin, ada NDMA.
Tapi rokok di pasaran itu gampang sekali ditemui, di warung, dimanapun ya, itu sangat dekat sekali dengan kita. Jadi kayak apa ya, kita itu Indonesia itu kadang-kadang terbalik ya. Kalau di luar negeri rokok itu yang mahal, ya kemudian makanan sehat itu murah. Kalau di Indonesia terbalik, makanan sehat mahal, yang organik-organik, rokok sangat murah, gitu ya. Jadi itu aturan yang sangat ketat dari segi degradan. Ya, jadi kan kalau kita bicara stabilitas obat ya, kita nggak hanya bicara menurunnya kadar, tetapi terbentuknya juga degradan. Oke, kadar kita masih di atas 95% misalkan, maka masih bisa kita anggap dia memenuhi persyaratan dari Badan POM dan sebagainya ya. Tetapi degradan kita ternyata sudah melebihi dari yang dipersyaratkan, maka dianggap juga produk kita sudah tidak stabil. Kan begitu. Ya, jadi itu yang harus kalian ingat ya sebagai mahasiswa farmasi, tolong terbiasa dengan aturan yang ketat. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Terkait wadah, tidak ada? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Pak, kan sekarang tuh banyak orang jual skincare atau make up atau apa gitu Pak, share in jar. Berarti kan mereka kan menjualnya di luar kemasan aslinya. Itu berarti sebaiknya kita hindari atau bagaimana ya Pak? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang share in jar ya, artinya beli banyak gitu ya, terus dibagi-bagi gitu kan, di diecer lah ya istilahnya ya, diecer seperti itu. Maka yang perlu kita perhatikan adalah tanggal kadaluarsanya ya. Jadi ketika produk itu sudah dibuka, maka yang berlaku adalah tanggal kadaluarsa setelah digunakan, kan begitu ya. Jadi bukan tanggal kadaluarsa seperti yang ada di industri. Karena setelah dibuka ya maka berlaku BUD itu, beyond use date ya, atau usia penggunaan setelah digunakan pertama kali. Maka harus dipertimbangkan itu. Kalau bermasalah atau tidak ya selagi misalkan setelah dibagi, misalkan untuk krim-krim ya yang lain-lain itu biasanya BUD-nya berapa? Sekitar 1 bulan sampai 3 bulan, itu pun pada suhu yang suhu ruang atau suhu kulkas ya, tergantung dari jenis zatnya sekali lagi. Nah, asal kalian menyimpannya pada kondisi yang sesuai dan menggunakan pada rentan waktu tersebut, itu tidak masalah. Yang jadi masalah ketika sudah dibuka gitu ya, kemudian dikemas ulang, dan itu kan tidak dalam lingkungan yang sesuai ya. Bisa terjadi dari kontaminasi ketika dibuat, beda dengan ketika dia diproduksi skala besar di industrinya. Kan sebisa mungkin kita membuat sediaan itu meminimalkan kontaminasi ya. Bahkan kita ada uji kita cek ada nggak kandungan-kandungan mikroba tertentu yang tidak boleh ada sama sekali gitu ya. Tetapi ketika proses pengemasan ulang, apakah hal-hal itu bisa dijamin? Ya, tidak pastinya ya. Kontaminasi itu mungkin saja terjadi ya, dia mungkin sambil ngemas ulangnya pakai wadah yang pakai sudipnya atau apalah itu ya, yang bekas yang lain mungkin, atau tidak dibersihkan terlebih dahulu, kemudian lingkungannya ya, apakah banyak debu atau tidak ketika dia melakukan proses repacking tersebut dan sebagainya. Itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitasnya ya. Nah, selagi faktor-faktor itu sudah diminimalkan gitu ya, dan dia benar-benar zat yang kita gunakan, tergantung dari zatnya, zat yang kita gunakan ternyata stabil terhadap suhu-suhu tersebut ya, terhadap kondisi repacking tersebut, maka ya tetap saja efektivitasnya ya tetap saja baik. Karena kita bicara kosmetik itu sebenarnya mirip juga dengan obat ya. Pertama adalah keamanan ya, keamanan, efektivitas, dan mutu ya. Kalau kita bicara tentang makanan itu beda, keamanan, gizi, dan mutu ya. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara tentang kosmetik tadi misalkan disimpan misalkan dalam tempat yang baik, kemudian dilakukan repacking tadi, dilakukan share in jar tadi ya, ternyata dia tidak mengerti cara melakukannya, atau dilakukan pengenceran lagi. Atau zat aktifnya kita lihat dulu, kalau zat aktifnya misalnya golongan-golongan vitamin A gitu ya, vitamin A yang isinya seperti retinol ya, retinoid acid dan sebagainya, sebagai anti jerawat begitu, sebagai krim malam dan sebagainya, itu sangat sensitif ya terhadap lingkungan. Ya ketika dia buat misalkan, karena dia kerjanya banyak gitu ya, mau dibuat jadi kecil-kecil gitu, dia pakai lampu yang terang atau dia di luar ruangan,
sehingga cahaya masuk begitu banyak, di mana golongan-golongan vitamin A itu tidak stabil terhadap cahaya, ya maka efektivitasnya jelas akan berubah karena dia akan mengalami degradasi. Jadi pertimbangannya ke arah sana, ya dari zat aktifnya dulu yang di-share ini, apakah zat aktif yang rentan atau tidak. Kalau dia hanya pelembab, ya nggak masalah ya kalau pelembab dan sebagainya ya. Tergantung dari jenis zatnya yang pasti itu ya mungkin yang bisa saya jawab. Kalau dia vitamin, Baik, Pak. kalau dia vitamin A ya janganlah ya, jangan cari yang seperti itu. Kalau obat-obat yang seperti itu yang ada vitamin C-nya, pokoknya zat-zat yang sensitif tadi janganlah. Karena orang yang melakukan repacking tadi belum tentu ngerti. Tetapi kalau cuma sekedar pelembab, ya kemudian sampo misalkan dan sebagainya, yang kosmetik-kosmetik yang seperti itu, ya kemudian sebagai pendingin wajah atau apalah itu ya, atau masker-masker yang dari apa, masker-masker dari misalnya dari ini ya apa, kok saya lupa sih, dari clay, apa sih clay itu, ini ya tanah liat gitu ya, yang seperti itu saya rasa nggak masalah. Ya, tapi kalau yang kita bicara tentang zat-zat yang sensitif seperti retinoic acid, kemudian retinol atau antibiotik ya, dan lain-lain, saya rasa tidak disarankan menggunakan yang seperti itu. Oke, itu mungkin kesimpulannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ya, karena memang kosmetik itu pasarnya itu ternyata hampir sama dengan obat gitu. Ternyata kalau di luar negeri itu diteliti penjualannya itu hampir sama dengan obat. Ya, kosmetik itu. Ya, kalau kalian baca tentang ironi-ironi di balik sediaan yang kalian pakai, kosmetik yang kalian pakai itu apa ya? Saya lupa akun YouTube-nya. Jadi dia cerita gitu ya. Ada banyak contoh di mana misalkan di India itu mempekerjakan anak di bawah umur untuk mengambil apa ya, saya lupa nama zatnya. Intinya itu untuk memberikan efek mengkilap pada blush, kemudian pada apalagi ya, foundation dan sebagainya. Ternyata itu mempekerjakan anak di bawah umur. Jadi hal-hal yang seperti itu menarik juga gitu ya, dibaca, didengar gitu beritanya. Jadi di balik itu ada hal yang perlu diperhatikan juga. Ya, sedikit melancong sedikit. Oke, kita masuk ke wadah ya sekarang. Wadah maksudnya material atau bahan yang digunakan dalam pembuatan wadah. Yang pertama adalah yang dari glass ya, glass atau kaca. Ya, contohnya adalah botol ya, vial, kemudian ampul, kemudian spuit ya, kemudian IV container ya atau wadah untuk IV itu, kemudian wadah-wadah aerosol itu juga ada yang terbuat dari gelas atau kaca. Kemudian plastik. Nah, plastik ini yang mungkin sangat sering kita temukan. Plastik ya contohnya adalah pouch ya, tipe-tipe pouch, kemudian tube yang kalian gunakan itu kan banyak sekali yang dari plastiknya. Kalau kita lihat yang di bawah ini, wadah-wadah seperti ini kan sudah sangat sering kita gunakan. Kemudian ada yang dari karet ya atau rubber. Kalau rubber ini biasanya digunakan sebagai penutup. Ya kalau tadi wadahnya, ini penutupnya. Nah ini sering sekali ya, penutup itu menggunakan karet, ya bahan karet. Kemudian metal ya, kalau metal itu ada aluminium, ada timah ya, kemudian ada stainless steel ya. Ini juga banyak digunakan. Nah ini biasanya juga digunakan sebagai pelapis ya, sebagai pelapis dari wadah-wadah plastik tadi di dalamnya ya. Kemudian selanjutnya untuk kemasan tersier ini biasanya menggunakan karton dan sebagainya ya. Ini juga wadah-wadah yang material wadah yang sering digunakan. Nah, sekarang kita masuk ke wadah yang pertama, yaitu wadah kaca ya, atau gelas. Gelas itu secara prinsipnya ya, itu terdiri dari pasir ya, kemudian soda ash. Soda ash itu adalah ini ya, sodium karbonat, kemudian limestone. Limestone itu adalah kalsium karbonat, jadi ada sodium karbonat, ada kalsium karbonat, dan ada kalet ya. Kalet itu adalah pecahan dari kaca yang dicampur dengan bahan-bahan tadi ya ketika dibuat, agar dia dapat mempermudah proses pencampuran dan biasanya juga memperendah suhu
pelelehan ya. Nah, di sini akan saya tampilkan video pembuatan dari kaca sedikit ya. Jadi kalian terbayang bagaimana kaca itu dibuat. Glass is a transparent or translucent material. It is non-crystalline or amorphous substance. Although it appears in a solid state, it is not a true solid. It may be considered as a frozen liquid. It acquires solid state appearance because of increase in viscosity on rapid cooling. So, glass is described as a supercool liquid. Manufacture of glass. The manufacture of glass involves 3 steps: fusion of raw materials, working with molten mass, and annealing. The raw material used for glass are soda ash, Na2CO3, limestone, CaCO3, and sand, SiO2. These materials are taken in required proportion and thoroughly mixed and ground to get a powder called batch. Batch is mixed with some broken glass called cullet. Cullet helps in lowering the melting temperature of the raw materials. The whole mass is heated to 1000 degrees centigrade in a furnace. The following chemical reaction takes place and gives glass in a liquid state. Impurities called glass gall rise to the surface and are removed. At this stage, salts are added to get colored glass. Working with molten mass. The fused mass obtained in the above step is allowed to cool but still maintained in a liquid state. The liquid glass is poured into molds of required shapes. Annealing. Usually, glass obtained by rapid cooling is brittle. So, glass is passed through a high temperature zone, then a low temperature zone in a long narrow chamber by conveyor belt, where it cools slowly, giving transparent glass. This process is called annealing. Annealing strengthens the glass. Types of glasses, their properties and uses. Soda glass. Oke, jadi dari penjelasan tadi ya bahwa gelas itu ya atau kaca itu dia bukan kristalin, tetapi lebih cenderung amorf sebenarnya, walaupun disebutkan tadi bukan amorf. Jadi kalau kalian lihat, dia merupakan proses pembekuan secara spontan ya dari bentuk cairnya, nah, sehingga memang bisa dianggap dia sebagai amorf. Nah, kalau kalian mau lihat bagaimana bentuk kristalin dari kaca, maka coba kalian lihat sampingnya, ya sampingnya kaca itu. Jadi kalau kalian pecahkan kaca, nah bagian sampingnya itu adalah bentuk kristalnya, tidak transparan dia. Ya kenapa terjadi terbentuk transparan ya karena dia tadi amorf dan dia didinginkan secara spontan. Nah begitu juga yang digunakan dalam pembuatan sediaan amorf ya atau pembuatan zat aktif dalam bentuk amorf. Itu biasanya salah satunya adalah dengan proses rekristalisasi dengan suhu, yaitu dengan perubahan suhu secara spontan. Jadi dari panas gitu dia meleleh kemudian dibekukan. Ya, jadi dia terbentuk zat yang amorf. Nah tetapi kenapa kita memilih amorf ya? Kenapa orang banyak yang membuat dalam bentuk amorfnya? Itu biasanya untuk meningkatkan kelarutan. Ya bentuk amorf itu jelas kelarutannya lebih tinggi daripada bentuk kristalin. Nah, tetapi bentuk amorf itu harus kita ingat juga bahwa kurang stabil, ya sehingga dia akan berubah menjadi bentuk kristalnya. Biasanya salah satunya dengan cara dia misalnya memiliki sifat higroskopis, ya kemudian dia akan terlarut dan seterusnya sehingga dia menjadi bentuk kristalnya lagi. Gitu ini. Itu kaitannya dengan sediaan farmasi. Kemudian kita masuk ke tipe-tipe dari gelas atau kaca tadi ya. Yang pertama itu tipe 1 itu, kalau ada tipe 1, berarti dia merupakan tipe borosilikat, ya, tipe kaca dari borosilikat. Nah, kalau tipe borosilikat ini, dia
kaca atau gelas yang sangat kuat, ya, sangat resisten ya. Kemudian dia memiliki titik leleh yang tinggi sehingga dia dapat bertahan pada temperatur tinggi juga, ya nggak mudah rusak. Kemudian sehingga kalau kalian lihat di laboratorium itu kebanyakan kaca-kaca atau gelas-gelas dari borosilikat ya tipe 1 karena dia tadi tahan terhadap pemanasan. Kemudian kalau di laboratorium wadah-wadah kaca itu ya, wadah gelas itu kalian kan biasanya memanaskan air begitu ya dan sebagainya. Itu di wadah gelas. Kemudian lebih inert ya dibandingkan soda lime glass. Ya, jadi dia kalau dibandingkan soda lime, tipe soda lime nanti kita bahas, itu lebih inert. Ya, dia tidak reaktif dengan bahan kita. Kemudian dia dapat bertahan gitu ya pada pelarut-pelarut yang asam kuat, basa kuat, ya, sehingga dia cocok tadi dengan segala jenis pelarut. Ya, sehingga cocok di laboratorium kan. Kalau ada wadah yang tidak sesuai dengan pelarut tertentu kan repot ya, kita harus memilih wadah lagi di lab. Jadi di lab itu udah pakai yang borosilikat ya agar kita tidak perlu mempertimbangkan itu tadi. Kemudian dia dapat aksi leachingnya ya. Jadi leaching itu maksudnya dia terlarut ya, ada komponen dari gelas itu terlarut ke dalam zat kita. Nah itu sangat rendah kalau dia dari borosilikat. Penggunaannya untuk alat-alat di laboratorium ya, alat-alat gelas di laboratorium, dan untuk injeksi biasanya untuk bahan-bahan wadah injeksi itu menggunakan gelas tipe ini, dan untuk penyimpanan air untuk injeksi ya, water for injeksi itu biasanya kan aquabides ya, air yang dilakukan destilasi 2 kali kemudian dia dilakukan sterilisasi, biasanya seperti itu. Kemudian tipe 2 ya, yaitu adalah treated soda lime glass. Jadi kalau ini soda lime glass yang sudah ditreatment terlebih dahulu atau ada perlakuan khusus terlebih dahulu. Ya, jadi nanti yang tipe 3 baru regular. Jadi kalau tipe 2 ini adalah soda lime glass yang dilakukan treatment terlebih dahulu. Nah maksudnya gimana? Maksudnya soda lime glass yang regular tadi dilakukan proses dealkalisasi. Ya, dimana di permukaan itu ya, di permukaan si soda lime glass itu memiliki permukaan yang basah ya, sehingga dilakukan dealkalisasi terlebih dahulu dengan asam sulfat ya, sehingga dikenal sebagai sulfur treatment. Jadi sulfur treatment itu maksudnya adalah proses di mana asam sulfat ya itu ditambahkan ke soda lime glass untuk menghilangkan atau untuk mentreatment agar permukaan soda lime glass tadi yang basah menjadi netral, gitu ya. Kemudian penggunaannya ini digunakan untuk produk-produk yang sensitif terhadap basa. Ya, jadi kalau sensitif terhadap basa ya pakai tipe 2, jangan tipe 3. Kalau bisa pakai tipe 1 ya nggak apa-apa, cuman kan mahal tipe 1. Ya. Kemudian untuk cairan infus, darah dan plasma itu juga bisa pakai yang ini. Kemudian untuk wadah-wadah yang volume besar biasanya ya, karena lebih murah tadi. Kalau kita yang pakai borosilikat itu kan mahal. Kalau kalian mecahin alat misalkan, kan beli alatnya mahal ya. Soalnya yang Pyrex gitu, yang Pyrex asli ya, bukan Pyrex lokal. Itu mahal ya. Erlenmeyer saja 50 ml bisa 200-300 ribu gitu. Bayangkan kalau itu sebagai wadah kemasan untuk obat-obat yang murah ya mestinya ya. Jadi kan nggak cocok. Ya kemahalan wadahnya itu kan aneh ya. Mahal wadahnya daripada zatnya. Nah, itu. Sehingga biasanya menggunakan yang tipe 2 ini. Kemudian kalau yang tipe 3 yaitu yang regular ya. Berarti yang regular atau yang umum ini itu memiliki permukaan yang basah. Ya, mengandung konsentrasi yang tinggi dari oksida alkalin dan akan mengganggu ya alkalinitas dari cairan yang berair. Ya, karena nanti dia akan ikut. Kemudian mudah pecah. Ya, kalau yang ini tipe ini mudah pecah dan biasanya digunakan untuk sediaan-sediaan padat ya. Kemudian untuk injeksi minyak ya.
injeksi minyak. Sebentar ya. Oke, sorry ya. Kemudian kenapa dia bisa untuk injeksi yang ini tadi ya, yang minyak tadi? Karena memang ini akan mempengaruhi ya, alkalinitas ini, basa ini hanya mempengaruhi larutan-larutan dari pembawa air ya, baru dia terbawa. Jadi kalau kita pembawanya minyak ya aman-aman saja sebenarnya menggunakan jenis kaca ini. Kemudian tap NP ya, soda lem glass juga. Nah ini dibuat dari soda lem glass yang disuplai untuk sediaan non parenteral. Ya, yang digunakan untuk sediaan non parenteral yang ditujukan untuk oral atau penggunaan topikal. Ya. Jadi kurang lebih mirip ya sama yang tadi. Kemudian keuntungannya. Apa keuntungannya kalau kita menggunakan wadah dari gelas ya atau kaca? Wadah dari kaca ini itu cukup kuat dan rigid. Ya kalau kita gunakan dia cukup kuat dan rigid. Ya tetapi ingat ya kaca ya pasti bisa pecah ya kalau itu. Kemudian dia transparan sehingga bisa secara visual kita bisa melakukan inspeksi dari zat kita. Kita lihat zat kita apakah zat kita masih stabil atau terjadi perubahan warna dan sebagainya, itu secara visual saja sudah bisa. Nggak perlu kita buka ya. Misalnya sediaan-sediaan vial ya, sediaan-sediaan ampul itu yang tipe borosilikat itu biasanya kita dapat melihat hanya secara visual saja inspeksinya. Ya, jadi nggak perlu kita buka dan sebagainya. Kemudian dia tersedia dalam berbagai jenis dan ukuran, berbagai bentuk ya dan ukuran. Kemudian tahan terhadap variasi temperatur dan tekanan ketika proses sterilisasi. Jadi kalau kita menggunakan sterilisasi panas basah, ya di mana di situ terjadi peningkatan tekanan ya, kalau kalian masih ingat kita menggunakan autoclave itu terjadi peningkatan tekanan sampai 15 ya kalau tidak salah ya, 15 PSI atau saya lupa sekitar segitu ya tekanannya, itu kuat kalau dia kaca ini ya, sehingga kita sterilisasinya lebih mudah untuk bahan-bahan ini. Kemudian secara lebih ekonomis ya dan mudah ditemui begitu sediaan ini atau bahan material ini, tidak sulit didapat. Kemudian dapat melindungi dari zat yang fotosensitif. Zat aktif kita yang fotosensitif itu dapat dilindungi dari cahaya kalau kita menggunakan yang warna gelap ya, gelasnya yang berwarna gelap. Kemudian tidak mengalami kerusakan ya ketika disimpan. Jadi dia awet, lebih awet ya kalau gelas ini. Bahkan terurainya gitu kan ya, kalau kalian lihat limbah-limbah kaca itu bisa berapa ratus tahun gitu kan baru terurai. Lebih kuat lagi dari plastik. Ya. Nah kerugiannya dia brittle ya, dapat brittle itu maksudnya kurang rata, ada bagian-bagian yang tidak rata. Kemudian dia mudah pecah. Kemudian ketika terjadi perubahan temperatur yang mendadak itu akan mengalami pecah ya, gelas itu akan pecah. Jadi kalau misalkan kalian memanaskan suatu zat, kemudian kalian setelah dipanaskan maunya dingin kan setelah itu ya, mau didinginkan lah agar biar cepat gitu ya, biasanya mahasiswa kan mau yang cepat, masukkanlah ke dalam es ya, masukkan dalam es ya, kebanyakan dia pecah kalau dia bahannya gelas. Yaitu yang sering ditemui ya di laboratorium, misalkan mau buat sediaan emulsi, misalkan kita menggunakan basis minyak yang dari lilin ya, sehingga harus dilelehkan dahulu kan ya. Setelah dilelehkan kemudian mau dicampurkan pada suhu 50 derajat misalkan, udah leleh suhunya berapa ratus gitu ya, kemudian mau dicampurkan pada suhu 50 derajat misalkan, maka untuk mempercepat itu didinginkan langsung gitu misalkan, maka akan terjadi
peristiwa pecahnya wadah kalian. Sehingga hati-hati kalau kalian di laboratorium menggunakan wadah-wadah seperti ini. Ya, jangan dirubah secara mendadak temperatur itu. Pelan-pelan saja, biarkan saja dulu kalau dia sangat panas. Oke. Kemudian dia lebih berat ya dibandingkan wadah plastik. Kalau kita bicara tentang produksi skala besar, maka cost untuk transport itu sangat penting. Nah, kalau dia berat, maka otomatis cost transportnya juga akan lebih besar. Ya, bensin yang digunakan lebih banyak, gitu. Misalkan kalau dia menggunakan kendaraan roda 4, gitu ya. Kalau dia wadahnya gelas semua, ya berat pastinya dibandingkan wadah yang plastik. Jadi itu kerugian-kerugiannya. Dan kita masuk ke wadah plastik. Ya, tadi wadah yang kaca, sekarang wadah yang plastik. Nah, plastik itu merupakan sintesis polimer yang memiliki berat molekul tinggi. Ya, jadi polimer-polimer berat molekul tinggi, kalau kita lakukan sintesis, kita crosslink mereka, maka akan terbentuklah plastik. Ya, jadi gabungan dari polimer-polimer yang berat molekulnya tinggi. Nah, biasanya kenapa kita memilih plastik itu karena mudah dibentuk, kualitas yang tinggi, dan bebas untuk mendesain. Ya, kalau plastik itu kita bisa desain berbagai jenis bentuk. Ya, tidak seperti kaca. Kaca itu terbatas kita mendesain. Nggak bisa yang aneh-aneh, nanti mudah pecah. Tapi kalau yang plastik kita bisa desain yang unik-unik. Kemudian wadah plastik ini sangat tahan ya terhadap pecah. Ya, terhadap peristiwa pemecahan seperti halnya gelas. Ya, jadi lebih tahan dia dan lebih aman untuk customer ya atau untuk pasien. Jadi kalau kita lihat kalau yang gelas tadi misalkan kalau tidak sengaja jatuh ya pecah pasti ya. Misalkan kalian wadah gelas itu biasanya itu botol-botol ini ya, botol-botol antasida misalkan ya, itu kan dari gelas. Nah, kalau kalian nggak sengaja jatuh ya pecah kan, itu membahayakan si pasien. Beda dengan yang plastik. Tapi kalau botol-botol OBH sekarang kebanyakan dari plastik. Kemudian plastik sendiri itu memiliki dua bentuk. Yang pertama adalah plastik amorf dan plastik yang kristalin. Nah, kalau plastik yang amorf sesuai namanya, kalau amorf itu biasanya transparan pastinya ya. Kalau amorf itu sama halnya dengan gelas tadi kan, dia lebih cenderung amorf. Kemudian dia keras ya, tetapi memiliki brittle yang lebih sedikit. Ya, jadi walaupun amorf dia tetap memiliki bentuk yang keras. Kemudian lebih permeable terhadap gas dan tekanan. Ya, jadi kalau lebih permeable maka kalau kita sterilisasi akhir, produk kita di dalam, maka tekanan itu bisa masuk ke dalam, gas juga bisa masuk ke dalam. Ya, kalau kita menggunakan teknik sterilisasi akhir. Jadi nggak cocok untuk teknik sterilisasi akhir. Kemudian kurang inert. Ya, kurang inert. Nah, selanjutnya adalah jenis plastik yang kristalin. Nah, kalau plastik yang kristalin, kalau kita lihat ini rata-rata dia tidak tembus cahaya, kecuali yang ini. Yang ini tuh opak lah dia ya. Paling tidak tembus tapi sedikit. Tapi kebanyakan tuh tidak tembus cahaya. Kemudian lebih fleksibel, karena dia tidak tembus cahaya, dia bisa melindungi zat-zat yang fotosensitif. Kemudian kurang permeable terhadap gas maupun tekanan. Ya, tekanan uap dan sebagainya ya. Dia lebih tidak permeable. Kemudian lebih inert. Ya, ini yang bagus ya. Keinginan kita kan agar lebih inert. Oke, sebentar ya. Oke, kita masuk ke tipe plastik yang lain. Ya. Yang pertama adalah tipe termoplastik. Nah, kalau tipe termoplastik ini ketika dipanaskan, bedanya ya sama yang termosetting, itu ketika dipanaskan dia akan menjadi cairan kental. Ya. Dan dia akan mengeras kembali ketika didinginkan. Ya, jadi meleleh dia kalau dia yang tipenya adalah termoplastik. Contohnya adalah polietilen, polivinil klorid ya, polistiren, kemudian polipropilen dan poliamid serta polikarbonat. Nah, kalau plastik-plastik dari bahan ini polimernya, maka dia sifatnya adalah termoplastik yang kalau kalian panaskan dia meleleh. Ya, jadi nggak bisa ini kita gunakan teknik sterilisasi panas kering ya. Panas kering kan kita pakai suhu yang tinggi untuk mempercepat sterilisasi, itu nggak cocok karena akan meleleh.
Nah, tetapi ada juga tipe yang thermosetting. Thermosetting ini ketika dipanaskan hanya menjadi fleksibel saja dia, tidak sampai menjadi cairan yang kental tadi, tidak sampai meleleh, yaitu yang thermosetting. Contohnya adalah fenol formaldehid, kemudian urea formaldehid, dan melamin formaldehid. Keuntungan dari bentuk plastik ini, ya, keuntungan dari wadah plastik, wadah berbahan plastik ini adalah yang pertama lebih enteng ya dibandingkan kaca jelas ya, sehingga lebih mudah ditangani ya. Kemudian lebih mudah ditransport tadi ya karena dia enteng, kemudian dia tidak mudah pecah. Selanjutnya dia tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran juga. Kemudian tahan terhadap senyawa kimia inorganik ya atau anorganik. Nah, kerugiannya dia permeable tadi ya, permeable terhadap uap air dan gas di atmosfer. Sehingga apa? Sehingga khawatirnya kalau dia permeable tadi, zat-zat kita yang tidak tahan dengan dengan hidrolisis ya, ini akan mengalami proses tersebut. Selanjutnya konduktor sebagai konduktor yang lemah ya. Jadi kalau kita mau mensterilkan, sterilisasi akhir, yang di dalamnya itu panasnya nggak sama dengan yang di luar. Kemudian dapat mengabsorb senyawa-senyawa kimia seperti preservatif atau pengawet dari larutan. Kemudian relatif mahal ya kalau dia jenis plastik yang tadi itu kebanyakan cukup mahal. Nah, ketika kita memilih wadah plastik, ada beberapa pertimbangan yang harus kita lihat ya dalam jenis plastik yang kita pilih, yaitu yang pertama adalah permeasinya, kemudian leachingnya, sorption, chemical reaction, dan alteration. Ya, ini kita lihat permeation itu apa? Ini adalah di mana gas atau uap begitu dapat bertransmisi atau keluar masuk ke dalam wadah kita. Ya, jadi permeasi ini harus kita pertimbangkan. Ya, karena apa? Karena ini akan menjadi masalah untuk zat-zat yang mudah terhidrolisis ya dan mudah teroksidasi. Nah, zat-zat yang volatil itu dapat mengalami perubahan biasanya dalam kondisi penyimpanan. Kenapa? Karena nanti zat-zat tersebut dapat menguap karena dia dapat berpermeasi melalui plastik tadi sehingga nanti kadarnya atau kekuatannya menjadi berkurang. Nah, selanjutnya leaching. Nah, leaching itu kenapa terjadi? Karena beberapa wadah plastik itu memiliki satu atau lebih zat yang digunakan untuk menstabilkannya, ya, yaitu cross-linkernya misalkan. Ya. Sehingga ini dapat terjadi proses pelarutan zat-zat tadi ya yang digunakan untuk menstabilkan itu dapat larut dan masuk ke dalam wadah kita. Nah, masalah ini akan meningkat jika plastik itu ada zat pewarnanya. Ya, bisa jadi zat pewarna itu akan masuk ke dalam formula kita, berubah warna dari zat kita atau produk kita. Nah, beberapa pewarna itu ya dapat bermigrasi dan menyebabkan efek toksik ya ke dalam sedian-sedian parenteral. Ini berbahaya ya kalau kita menggunakan wadah plastik yang berwarna tadi. Kemudian sorption atau proses penyerapan begitu ya, ini adalah hilangnya konstituen ya, atau zat dari obat oleh adanya atau akibat material dari wadah. Nah, ini biasanya akan mengalami juga penurunan efikasi. Ya, jadi zat aktif kita menurun efikasinya ketika terjadi absorpsi pada permukaan si wadah kita. Karena sorption ini dapat merubah struktur kimia, pH ya, sistem pelarutnya, konsentrasi zat aktif, dan temperatur dan lain-lain. Kemudian reaktivitas kimia, beberapa atau zat-zat tertentu ya dalam formula plastik itu dapat bereaksi secara kimia dengan satu atau lebih komponen obat. Meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Ya, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, reaksi tersebut itu akan merubah penampilan dari plastik atau dari produk kita. Jadi meskipun jumlahnya sangat kecil sekali yang bereaksi, itu dapat merubah penampilan baik itu dari plastiknya, ya dari wadahnya atau dari zat kita. Ini yang menjadi pertimbangan kita ketika memilih jenis plastiknya. Kemudian modifikasi. Nah, kalau modifikasi ini sebenarnya lebih ke bentuk wadah kita. Wadah kita itu akan mengalami perubahan, ya.
Jadi terjadi perubahan secara fisika maupun kimia dari wadah karena adanya produk obat kita di dalamnya. Ya, ini disebut sebagai modifikasi. Ya, beberapa pelarut ternyata ditemukan merubah ya sifat plastik secara mekanis. Ya, jadi sifat mekanik plastis itu akan berubah dengan menggunakan pelarut-pelarut tertentu. Misalkan tadi saya beri contoh ya, salah satunya itu kasus yang saya ceritakan tadi ya, pelarut-pelarut tertentu yang awalnya dia rigid, plastiknya menjadi lembek dan sebagainya. Itu modifikasi namanya. Sebagai contoh ini adalah minyak ya yang dapat memiliki efek melembutkan dalam wadah-wadah plastik dengan polimer polietilen, hidrokarbon, polietilen. Kenapa? Karena hidrokarbon tadi ya, kalau minyak kan dia memiliki rantai hidrokarbon, itu akan menyerang polietilen dan PVC ya. Sehingga wadah kita itu menjadi lebih lembut, tidak rigid lagi. Kemudian masuk ke wadah selanjutnya, jenis material selanjutnya adalah metal. Nah, ini biasanya digunakan untuk wadah-wadah ya, sehingga dia dapat mengkonstruksi wadah. Jadi begini, biasanya metal ini digunakan sebagai pelapis ya, gunanya untuk mengkonstruksi ya, membentuk suatu wadah, misalnya biar bisa dia berdiri dan sebagainya, lebih kuat, lebih kokoh, itu biasanya dilapisi metal. Nah, metal yang sering digunakan itu adalah aluminium ya, kemudian timah, ya tadi stainless steel, kemudian timbal juga kadang digunakan. Keuntungannya impermeable pasti ya, kalau dia metal itu impermeable terhadap cahaya, terhadap lembab, dan terhadap gas. Karena dia metal, dia nggak bisa tembus. Beda dengan plastik. Kemudian beda dengan gelasnya, dia tidak dia tahan terhadap bantingan, ya dia tidak mudah pecah kalau dia metal. Jadi metal ini sudah mencakup semuanya. Dia ringan juga, ya kalau kita lihat dibandingkan gelas, dia lebih ringan dari gelas, tetapi dia bisa tahan terhadap tekanan udara, ya kemudian gas-gas dari lingkungan dan sebagainya, itu lebih tahan. Jadi dia mengambil semua porsinya, ya. Tidak mudah pecah dan sebagainya. Kemudian keuntungannya lagi adalah label kita itu bisa di-print langsung di permukaan si wadah kita ya yang berasal dari metal. Jadi kita nggak perlu menyediakan kertas tambahan, ya kita harus kertas lagi, nempel lagi, dan seterusnya. Jadi bisa langsung. Nah, kekurangannya biasanya kalau kita menggunakan wadah metal ini adalah mahal. Kemudian dia juga dapat bereaksi pada senyawa kimia tertentu. Nah, kalau kita lihat ada berbagai jenis metal yang digunakan ya. Kalau collapsible tubes ini maksudnya adalah wadah-wadah tube yang dari metal ya. Ini biasanya lebih atraktif ya, kemudian lebih mudah dipakai, ya mudah ditutup kembali, dan dia dapat melindungi produk dengan baik. Tadi ya, dia kalau dia metal, dia tidak mudah atau tidak dapat ditembus cahaya dan tidak mudah pecah. Ya meskipun ketika pembuatannya ya itu menggunakan sistem pengisian dengan kecepatan tinggi. Oke, kemudian wadah yang selanjutnya itu kita bahas yang pertama timah ya. Kalau metal tadi kan secara umum, kemudian kita bahas metal itu ada berbagai jenis, tadi yang digunakan salah satunya ada timah. Ini biasanya digunakan untuk makanan, sediaan-sediaan obat, atau produk-produk lain di mana kemurnian itu merupakan hal yang dipertimbangkan. Ya, kemurnian dari suatu zat aktif kita. Nah, timah ini merupakan wadah dengan sifat paling stabil secara kimia. Ya, wadah timah ini digunakan karena dia sangat stabil. Ya, dia tidak bereaksi dengan zat kita. Ya, sehingga biasanya dia digunakan sebagai pelapis juga. Jadi meskipun dia di luarnya bukan timah, tapi di dalamnya dilapisi timah agar lebih tidak reaktif dengan zat aktif. Kemudian aluminium. Kalau aluminium ini dia menawarkan significant savings, itu penghematan yang signifikan ya ketika proses pengiriman ya atau proses transportnya. Kenapa? Karena dia sangat enteng. Kemudian dia memiliki sifat yang atraktif juga. Selanjutnya adalah timbal atau PB. Nah, PB ini merupakan yang paling murah. Jadi kalau tadi yang paling stabil timah, kemudian yang paling ringan atau aluminium, yang paling murah itu PB atau timbal. Jadi dia sangat murah, tetapi dia hanya digunakan untuk non
food product ya, jadi tidak untuk dimakan. Karena kalau timbal ini ada yang residunya terlarut begitu, terbawa oleh zatnya, maka dia akan menimbulkan toksisitas. Ya biasanya digunakan sebagai wadah cat ya dan lain-lain. Intinya tidak untuk dikonsumsi. Tidak dikonsumsi maksudnya tidak dimakan ya. Nah, tetapi kalau kita mau menggunakan juga itu bisa, tetapi kita harus melapisi bagian dalamnya. Ya, misalnya dilapisi dengan timah. Contohnya adalah penggunaan dalam wadah pasta gigi chloride. Ya. Kemudian timbal ini tidak boleh digunakan sendirian, ya karena dapat menyebabkan keracunan tadi. Nah, sehingga kalau digunakan dia biasanya dilapisi dulu bagian dalamnya, biasanya dengan timah. Ya, sehingga untuk meminimalkan cost juga kan, karena yang luarnya murah, dalamnya nggak apa-apa mahal, yang penting tidak menyebabkan reaksi dengan wadah. Nah, contohnya adalah penggunaan pada pasta gigi yang kalian lihat sekarang, yang kalian pakai itu kan pasta gigi itu kebanyakan timbal itunya, wadahnya. Kalau yang plastik itu biasanya yang mahal biasanya. Kalau wadahnya plastik itu biasanya, kalau yang kayak 3.000-an itu kebanyakan timbal. Kemudian penutup ya, jadi ada beberapa jenis tipe penutup ya, ada yang screw on, ya ini yang diputar, kemudian ada clamp on. Nah, yang clamp on ini yang kalau kalian lihat di botol-botol minuman ya, yang dicongkel itu, kemudian ada press on. Press on ini yang seperti kalian lihat di sampo, kemudian yang roll on, ya tipe-tipe penutup ini, kemudian ada yang friction. Nah, kalau yang friksi ini dia memanfaatkan friksi atau gesekan antara dinding dari wadah dan tutup ya, sehingga dia dapat menutup dengan kedap. Harapannya seperti itu ya, sehingga dia dapat menjadi penutup karena dia ada friksi tadi ya. Dia ada 5 jenis setidaknya ya tipe dari penutup. Nah, biasanya yang sering digunakan itu yang screw on ini ya, screw on, kemudian friction juga sering, biasanya dikombinasi bahkan ya. Kemudian wadah selanjutnya, tutup selanjutnya itu biasanya dari karet ya. Biasanya digunakan sebagai penutup vial. Ya, kemudian sebagai botol infus ya, penutup botol infus juga sering menggunakan ini. Kemudian tipe-tipe dari karet ini ada yang butyl rubber. Ini keuntungannya adalah dia permeability terhadap terhadap gas air ya, maksudnya terhadap lembab, dia permeable. Kemudian kenapa dia ini menjadi keuntungan? Karena ya kalau kita sterilisasi dia bisa dipakai untuk sterilisasi akhir ya. Kemudian absorpsi air itu sangat rendah, kemudian lebih murah ya dibandingkan sintetik rubber yang lain. Kekurangannya adalah dekomposisi yang lambat terjadi ketika suhu di atas 130 derajat. Kemudian oil dan solvent resistant is not very good. Jadi dia tidak baik ya ketahanannya terhadap minyak maupun larut-larut tertentu. Ya dapat ikut terlarut ya maksudnya. Kemudian ada nitrile rubber, keuntungannya adalah resisten terhadap minyak ya. Karena nitrile ini kan polar ya, jadi dia tidak bereaksi dengan minyak, kemudian dia tahan terhadap pemanasan. Kekurangannya dia dapat mengabsorpsi bakterisida ya. Jadi kalau kita menggunakan pengawet-pengawet yang fungsinya untuk sebagai bakterisida, itu dapat diabsorpsi oleh nitrile rubber ini. Kemudian ada leaching juga ya, terlarut bagian-bagiannya. Kemudian ada chloroprene rubber. Ini keuntungannya adalah tahan terhadap minyak juga, kemudian stabil pada suhu panas. Kemudian silicon rubber. Nah, kalau silicon ini yang paling mahal ya, tahan terhadap pemanasan, sangat permeabilitas air dan absorpsi air itu sangat-sangat rendah ya. Kemudian dia memiliki karakteristik excellent aging, itu maksudnya lebih tahan lama ya dibandingkan jenis karet-karet yang lain. Nah, kekurangannya tapi itu tadi, dia sangat mahal. Oke, kemudian selanjutnya adalah temper resistant packaging. Nah, kalau ini maksudnya adalah ketika wadah itu ada tamper resistan ini, berarti wadah itu ada segelnya gitu ya. Jadi apabila terjadi kerusakan, misalkan kalau kalian lihat ya di sebelah kiri bawah ini adalah tamper resistennya. Ya, ini adalah tamper resistennya dan lain-lain. Ya, ini adalah
bentuk-bentuk temper resisten di mana ketika ini rusak, tandanya sudah dibuka terlebih dahulu. Sementara itu merupakan segel. Ya, jadi kalau kalian beli obat yang temper resistennya itu rusak, maka jangan lagi mau dipakai karena dibuat seperti itu karena ada alasan. Bisa jadi itu sudah dibuka dan sebagainya. Kemudian evaluasi dari wadah ya. Jadi pertama adalah evaluasi dari wadah gelas, itu ada dua cara, ada powder glass test, ada water attack test. Nah kalau yang powder glass test ini sebenarnya diserbukkan dulu, ya ini adalah preparasi pembentukan serbuk dari gelas, yaitu dipecahkan ya, kemudian disaring, ya, kemudian dipecahkan lagi, disaring dan seterusnya sampai benar-benar kecil sekali ukuran dari gelasnya, partikel gelasnya tadi. Ya, partikel kacanya itu sudah sangat halus, kemudian baru dia dilakukan pencucian. Ya, pencuciannya dengan apa? Dengan ini tadi, ya, dengan aseton dan seterusnya. Kemudian disimpan. Nah, baru kita analisis. Ini menurut USP volume 27 ya, bagaimana menganalisis atau mengevaluasi wadah dari bahan gelas. Yang pertama dengan powder glass test ya, di mana kita tambahkan 10 gram dari spesimen tadi yang sudah dihancurkan, dihaluskan, dicuci dengan aseton dan seterusnya tadi, sudah dihilangkan besinya ya dengan magnet dan seterusnya, ke dalam 250 conical flask ya, atau Erlenmeyer, itu bahasa mudahnya ya. Kemudian kita panaskan pada suhu 90 derajat ya pada water bath. Kemudian kita tambahkan air ya tadi ya, kita tambahkan air, sorry. Jadi kita masukkan 10 gram tadi ya ke dalam 250 ml, Erlenmeyer 250 ml, baru kita tambahkan air pada water bath 90 derajat Celcius. Ya, kemudian kita tambahkan 50 ml air tadi ya. Kemudian kita tutup. Setelah itu, setelah kita tutup, kita lakukan autoclave. Jadi di autoclave bersama dengan serbuk dari gelas tadi. Ya, kemudian diatur temperaturnya sampai 150 derajat, kemudian didinginkan sampai 121 derajat selama 30 menit ya autoclave ya. Dinaikkan dulu biar cepat, maksudnya itu. Just alatnya itu biar cepat sampai 121 derajat, baru kita diamkan selama 30 menit. Kemudian kita dinginkan pada air mengalir. Kemudian cuci dari residu tadi sebanyak 4 kali dengan 15 ml air yang murni. Jadi setelah itu kita dekantasi dulu. Tadi kan ada 50 ml air di dalam autoclave tadi ya, di dalam Erlenmeyer bersama dengan 10 gram tadi ya, kalau tidak salah 10 gram kaca tadi. Kita pisahkan, kemudian kita lakukan pencucian lagi dengan 15 ml air sebanyak 4 kali. Ya, jadi 50 ditambah 15 kali 4, tambah 60, jadi ada 110. Ya, kemudian kita tambahkan methyl red, kemudian kita lakukan titrasi dengan asam sulfat, konsentrasi 0,02 N. Kemudian kita catat berapa volume asam sulfat yang dipakai. Nah, ini tidak boleh lebih dari yang dipersyaratkan oleh USP ya, dimana kalau untuk tipe 1 itu tidak boleh lebih dari 1 mili, tipe 3 8,5 mili, dan tipe NP itu 15 mili. Jadi ini maksudnya adalah kandungan alkalinitasnya, ya, kandungan basanya, karena dia dititrasi dengan asam. Ya, prinsipnya adalah titrasi asam basa. Kemudian ini yang tipe 1, 3, dan NP. Kalau tipe 2-nya itu menggunakan water attack test ya. Prinsipnya sama, tetapi dia tidak dihancurkan dulu, tetapi langsung saja di autoclave. Ya, langsung saja di autoclave. Langsung di autoclave, ya, diisi setidaknya 90% dari volume maksimalnya. Ya, jadi dari kita langsung pakai botol yang kita mau itu, yang mau kita jadikan wadah, kita isi 90% dari maksimalnya. Kemudian kita lakukan autoclave selama 30 menit, kemudian kita kosongkan, ya, kemudian hasil air tadi yang digunakan itu kita titrasi lagi dengan asam sulfat. Kemudian untuk tipe 2 kalau ukurannya adalah lebih dari 100 mili itu tidak boleh lebih dari 0,7 mili. Ya, kemudian kalau dia ukurannya di bawah 100 mili itu tidak boleh lebih dari 0,2 mili jumlah asam sulfat yang digunakan untuk titrasi sehingga terjadi perubahan warna. Ya, kemudian untuk uji wadah plastik, yang pertama adalah uji kebocoran, ya, uji kebocoran dari wadah plastik. Untuk wadah yang digunakan non injectable ya, bukan wadah untuk injeksi, dan untuk injeksi juga. Pertama adalah isi 10 wadah tadi
dengan air ya, dan ditutup gitu. Kemudian dibiarkan dia terbalik ya. Jadi tutupnya di bawah, kemudian yang bawahnya di atas gitu. Dibiarkan selama 24 jam pada suhu ruang. Nah, tidak boleh ada tanda kebocoran ya pada semua wadah tadi, dari 10 wadah itu tidak boleh ada tanda kebocoran. Kemudian tes yang selanjutnya tadi kebocoran, yang selanjutnya adalah tes untuk permeabilitas terhadap air. Nah, ini untuk wadah-wadah yang injeksi. Hanya untuk wadah-wadah injeksi saja biasanya. Pertama, isi 5 wadah tadi dengan sejumlah air ya sesuai dengan dipersyaratkan. Kemudian timbang dari masing-masing tersebut. Selanjutnya, biarkan selama 14 hari pada humiditas 60% dan suhu 20-25 derajat. Ya, jadi dibiarkan saja pada suhu ruang, pada kondisi ruang lah intinya ini selama 14 hari. Kemudian ditimbang ulang. Ya, ditimbang ulang, dan hilangnya berat ya atau berkurangnya berat itu tidak boleh lebih dari 0,2%. Jadi 0,0002 ya dari yang sebelumnya. Ini kalau untuk wadah-wadah injeksi. Kemudian kalau untuk karet ya biasanya karena dia sebagai tutup itu adalah uji fragmentasi. Nah, uji fragmentasi ini pertama adalah kita tambahkan begitu ya ke dalam file itu 4 mili ya ke dalam 12 file. Kemudian tutup filenya dan simpan selama 16 jam. Setelah itu tusuk si wadahnya tadi ya yang dari karet tadi dengan ini apa namanya itu spet untuk hipodermik ukuran 21 ya, di mana bevel angelnya itu bevel angel itu ini apa namanya sudut dari ininya, sudut dari jarumnya gini ya kalau kita ya kalau kalian lihat jarum ya, jarum itu kan begini ya, ada sudut begini nih. Nah ini sudutnya itu sekitar 10-14 derajat. Kemudian tusuk ya, kemudian tusuk, ambil 1 mili air tadi di dalam situ dan dibuang di udara. Ulangi step ini ya sebanyak 4 kali pada masing-masing wadah. Jadi ada berapa? 12 vial ya, 12 wadah. Kemudian kalian tusuk 4 kali dan seterusnya. Kemudian hitunglah jumlah fragmen yang terlihat ya dengan mata telanjang. Ya. Jadi kalian lihat saja fragmennya ada berapa. Fragmen itu pecahan-pecahan ya. Jadi kalau kalian habis nusuk suatu karet kemudian cabut, maka akan terbentuk fragmen-fragmen itu di samping-sampingnya ya atau di tempatnya kita nusuk tadi. Nah, itu kita lihat ada berapa. Tidak boleh lebih dari 10 pokoknya. Kalau lebih dari 10 berarti tidak lolos uji itu. Kemudian self-salability test for rubbers. Ini kurang lebih fungsinya untuk melihat bagaimana kemampuan dari tutup karet tadi agar dia tetap kedap ketika dia digunakan untuk sediaan yang multidose. Gitu ya. Caranya tergambar dari caranya dari metodenya itu isi 10 vial, kemudian tutup, kemudian tusuk sebanyak 10 kali pada berbagai tempat. Ya, jadi pada berbagai tempat dari rubbernya tadi, tutup rubbernya tadi dengan jenis spuit yang sama ya, itu nomor 20. Kemudian rendam ya file itu ke dalam 0,1% methylene blue pada tekanan yang rendah. Kemudian setelah kita turunkan tekanannya, kita vakumkan tadi kan ya. Selanjutnya kita kembalikan tekanannya ke normal. Nah, kalau dia ada kebocoran, ketika kita mengembalikan tekanan tadi, ada methylene blue yang masuk ke dalam filenya. Ya. Nah, itu tidak boleh ada yang seperti itu. Dia harus tidak bocor. Cara ngujinya kayak gitu. Ya, cara ngujinya adalah ditusuk sebanyak 10 kali pada tempat yang berbeda, si tutup filenya tadi, yang karet, kemudian kita masukkan ke dalam 0,1% larutan dari methylene blue pada tekanan yang diturunkan ya, biasanya divakumkan, begitu ada vakumnya. Kemudian setelah kita kembalikan tekanannya, dia tidak boleh ada methylene blue yang masuk ke dalam file tersebut. Ya, itu caranya. Nah, ini referensi yang saya gunakan, kebanyakan memang menggunakan Leon Lachman ya. Mungkin kalian ada yang punya e-booknya, itu lebih ke industri ya. Memang 3 pertemuan terakhir ini saya pakai dari Leon Lachman. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait wadah. Memang kalau bicara wadah ini saya tidak banyak tanya dengan kalian ya, tidak banyak diskusi ya, karena memang kalian saya rasa juga belum belajar tentang wadah. Jadi saya mau reviewnya juga review apa ya. Jadi mungkin jadi kurang interaktif gitu ya kalau soal wadah ini. Tapi silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan wadah, ya jenis-jenis wadah. Jadi kita nggak sembarangan ya, milih-milih wadah. Mentang-mentang yang murah plastik begitu misalnya, atau yang murah misalnya timbal, udah pakai timbal aja dan sebagainya. Ya bahkan wadah ini tadi dapat menyebabkan toksisitas ya. Jadi kita ujinya misalkan di skala laboratorium nggak ada toksisitas, ternyata setelah dikemas ada toksisitas. Ada yang mau didiskusikan mungkin terkait wadah atau materi yang lain? Jadi ini kan pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir sebelum UAS. Jadi saya minta maaf kalau mungkin selama saya ngajar itu ada kesalahan dalam penyampaian ya. Jadi tolong dimaafkan. Semoga nilai UAS-nya bagus-bagus ya. Karena kalau semi solid saya belum cek ya semi solid, tapi kalau SPO itu sebagian besar bagus nilainya. Alhamdulillah bagus. Jadi wajar ya, pilihan kan. Pilihan kalau justru kecil nilainya C atau C lah ya, itu berarti salah pilih ya, namanya pilihan kan. Harus memilih mata kuliah yang kira-kira kalian bisa meningkatkan IPK kalian. Gitu. Ya alhamdulillah kalau SPO bagus-bagus nilainya yang saya lihat ya, hasil dari pilihan gandanya, esainya, alhamdulillah kebanyakan bagus. Ya tapi ada juga yang jelek, tapi nggak banyak. Nah harapannya semi solid ini kalau tidak salah belum selesai dikoreksi UTS-nya, tapi sekilas saya lihat sih bagus-bagus ya mestinya ya. Karena memang kan UTS juga saya tidak saya tidak tim mengajar waktu sebelum UTS, jadi saya masih kurang tahu. Mestinya bagus-bagus tapi harapannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya cukupkan ya untuk pertemuan terakhir minggu ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.